Bayangkan, menahan rindu selama 24 tahun, terkunci dalam sengketa hukum yang panas, hingga akhirnya pintu sebuah restoran di Jakarta Selatan menjadi saksi bisu runtuhnya tembok ego yang begitu tinggi. Suasana seketika membeku saat Denada membuka pintu dan tatapannya langsung beradu dengan Resa. Tidak ada kata-kata, hanya isak tangis yang pecah dalam pelukan yang seolah enggan dilepaskan selamanya. Pertemuan rahasia yang melibatkan psikolog ini bukan sekedar silaturahmi biasa, melainkan sebuah bisyarah atau kabar gembira di penghujung Ramadan yang mengubah segalanya. Di balik air mata yang mengalir deras, terselip satu kata keramat yang akhirnya terucap kembali setelah puluhan tahun menghilang, menandai babak baru yang penuh haru sekaligus menyisakan tanda tanya besar. Akankah gugatan hukum benar-benar berakhir di sini? Setelah lebih dari 2 dekade terpisah oleh jarak dan keadaan, momen yang paling dinantikan publik akhirnya terjadi di sebuah sudut Jakarta Selatan. Pertemuan antara Denada dan Resa bukanlah sekedar pertemuan formal, melainkan sebuah ledakan emosi yang sudah dipendam selama 24 tahun lamanya. Begitu pintu ruangan terbuka, suasana yang semula tegang langsung berubah menjadi sangat mengharukan saat ibu dan anak ini saling bertatapan untuk pertama kalinya sebagai keluarga yang utuh kembali. Isak tangis pecah seketika, menghancurkan segala kebencian atau keraguan yang mungkin sempat menyelimuti hati mereka berdua selama masa sengketa yang panjang. Ini adalah bukti nyata bahwa ikatan batin antara seorang ibu dan anak tidak akan pernah bisa benar-benar terputus oleh waktu. Bahkan setelah puluhan tahun, mereka tidak pernah saling berpelukan atau bicara secara langsung satu sama lain. Pelukan yang terjadi antara Denada dan Resa digambarkan sebagai momen yang sangat intens, di mana keduanya saling mendekap dengan sangat erat, seolah ingin mengganti waktu yang hilang selama ini. Saksi mata di lokasi menyebutkan bahwa mereka berdua menangis sejadi-jadinya, sebuah tangisan rilis yang melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit pundak mereka masing-masing. Tidak ada lagi raut wajah penuh amarah seperti yang sering terlihat di pemberitahuan media sebelumnya. Yang ada hanyalah kehangatan seorang ibu dan kerinduan seorang anak laki-laki. Momen ini menjadi titik balik krusial yang diharapkan bisa meruntuhkan segala tembok ego yang selama ini menghalangi jalan menuju perdamaian sejati di antara mereka. Seluruh orang yang hadir di ruangan itu, termasuk manajer dan keluarga, tidak mampu membendung air mata melihat kekuatan cinta yang kembali menyatukan dua jiwa yang sempat terpisah jauh. Menyadari bahwa pertemuan ini sangat rawan akan gejolak emosi yang tidak terkendali, pihak keluarga memutuskan untuk melibatkan seorang psikolog, Kak Intan Erlita, sebagai pihak netral. Langkah ini diambil agar komunikasi yang terjalin bisa berjalan secara sehat dan tidak kembali terperosok ke dalam konflik lama yang menyakitkan. Psikolog berperan sebagai mediator yang membantu mencairkan suasana beku dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh kedua belah pihak dapat diterima dengan hati terbuka. Kehadiran pihak profesional ini terbukti efektif dalam menyatukan frekuensi antara Denada dan Resa, yang selama ini komunikasinya tersumbat oleh berbagai kepentingan dan emosi negatif. Dengan adanya jembatan ini, mereka bisa saling mengungkapkan perasaan tanpa rasa takut akan dihakimi, sehingga proses penyembuhan luka lama bisa dimulai secara perlahan namun pasti, di bawah pengawasan yang tepat dan bijaksana. Salah satu detail yang paling menyentuh dalam pertemuan tersebut adalah perubahan cara mereka saling memanggil, yang menandakan pengakuan tulus atas status hubungan mereka. Jika sebelumnya Resa hanya memanggil dengan sebutan Mbak, kini di momen spesial tersebut, ia dengan lembut memanggil Denada dengan sebutan Ibu. Sebaliknya, Denada pun mulai memanggil Resa dengan sapaan sayang khas Jawa, yaitu Nang atau Lanang, yang menunjukkan kasih sayang seorang ibu kepada anak laki-lakinya. Perubahan panggilan ini bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah validasi emosional yang selama ini sangat diharapkan oleh Resa dalam perjuangannya mencari pengakuan. Mendengar kata ibu keluar dari mulut Resa secara langsung, membuat suasana di dalam ruangan semakin penuh haru dan membuat siapapun yang mendengarnya merasa merinding sekaligus bahagia atas kembalinya identitas mereka sebagai ibu dan anak yang sah di hati masing-masing. Momen rekonsiliasi ini dianggap sebagai kado paling istimewa bagi Denada dan keluarganya di penghujung bulan suci Ramadan tahun 2026.
Pertemuan yang terjadi pada 19 Maret tersebut menjadi bukti bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga, netizen, dan orang-orang terdekat akhirnya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Denada mengungkapkan rasa syukurnya yang luar biasa, menyebut pertemuan ini sebagai pintu pembuka kebaikan dan keberkahan yang tak ternilai harganya bagi masa depan mereka. Suasana Lebaran yang menyusul kemudian menjadi semakin bermakna karena mereka bisa merayakannya dalam kondisi yang jauh lebih tenang dan saling memaafkan lahir serta batin. Kejadian ini menjadi pengingat bagi publik bahwa bulan suci memang waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan yang retak dan menyambung kembali tali silaturahmi yang sempat putus, membawa kedamaian yang sudah lama dinantikan oleh semua pihak yang terlibat. Keberhasilan pertemuan ini memicu rencana besar berikutnya yang tidak kalah emosional, yaitu mempertemukan Reza dengan adik perempuannya Aisyah yang kini tinggal di Singapura. Denada kabarnya mulai mengatur jadwal untuk membawa Reza terbang ke Singapura, agar kedua saudara kandung ini bisa saling mengenal dan membangun ikatan persaudaraan yang kuat. Mengingat kondisi kesehatan Aisyah yang masih harus dijaga dengan sangat ketat dan rutin melakukan pengecekan medis, pertemuan ini direncanakan akan dilakukan di Singapura demi keamanan sang adik. Kabar ini tentu menjadi angin segar karena selama ini Aisyah belum sempat berinteraksi langsung dengan kakak laki-lakinya dalam suasana yang penuh kasih seperti sekarang. Pertemuan antar saudara ini diprediksi akan menjadi babak baru yang semakin memperkuat keutuhan keluarga besar Denada yang sempat tercerai-berai oleh berbagai konflik internal yang menguras energi dan air mata selama ini. Meskipun suasana secara personal sudah membaik, kenyataan pahit tetap harus dihadapi karena proses hukum di Pengadilan Negeri Banyuwangi masih terus bergulir. Gugatan perdata yang dilayangkan oleh pihak Reza dan rekan-rekannya saat ini telah mencapai tahap jawab-menjawab atau replik melalui sistem e-court. Hal ini menciptakan situasi yang kontradiktif. Di satu sisi mereka sudah saling peluk dan memaafkan, namun di sisi lain mesin hukum masih bekerja dengan tuntutan yang belum dicabut. Publik dan pihak keluarga sangat berharap agar keberhasilan pertemuan personal ini bisa segera berlanjut pada penghentian langkah hukum secara resmi. Ada kekhawatiran bahwa jika gugatan tidak segera dicabut, keharmonisan yang baru saja terbentuk bisa kembali terancam oleh dinamika di ruang persidangan yang seringkali bersifat konfrontatif. Masalah ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kedua belah pihak untuk menyelaraskan hati dengan tindakan hukum yang diambil. Di balik kerumitan gugatan hukum yang melibatkan angka dan tuntutan formal, terungkap fakta bahwa keinginan terdalam Reza sebenarnya sangatlah sederhana dan menyentuh hati. Dalam percakapan pribadinya, Reza menegaskan bahwa ia tidak menginginkan harta atau hal material lainnya. Ia hanya haus akan pengakuan sebagai anak. Segala kegaduhan yang terjadi selama ini ternyata bersumber dari luka batin seorang anak yang merasa tidak diakui identitasnya secara utuh di mata publik dan keluarga besarnya. Setelah mendapatkan panggilan ibu dari Denada dan pengakuan secara langsung dalam pertemuan tersebut, Reza merasa separuh dari bebannya telah terangkat dari pundaknya. Ia menyatakan keinginannya agar semuanya bisa berakhir dengan baik tanpa perlu ada perselisihan lebih lanjut yang menyakiti pihak manapun. Kejujuran Reza ini membuka mata banyak pihak bahwa seringkali konflik besar bisa diselesaikan dengan satu kata pengakuan yang jujur dan tulus dari hati ke hati. Di tengah proses perdamaian, muncul kritik tajam terhadap beberapa pihak yang dianggap sengaja membuat suasana menjadi gaduh dan penuh drama demi kepentingan tertentu. Krishna Ori sempat meluapkan rasa bosannya terhadap pihak-pihak yang terus-menerus memancing kegaduhan di media sosial maupun melalui pernyataan di berbagai podcast. Ada indikasi bahwa beberapa tindakan yang diambil di luar jalur mediasi justru bertujuan untuk menciptakan opini publik yang negatif dan mengganggu proses perdamaian yang sedang dirintis. Para pendamping diminta untuk lebih menahan diri dan tidak melakukan settingan yang bisa memperkeruh komunikasi yang mulai membaik antara ibu dan anak ini. Kritik ini menjadi pengingat penting bahwa dalam masalah keluarga yang sensitif, dukungan yang paling dibutuhkan adalah ketenangan dan privasi, bukannya sorotan kamera yang terus-menerus mengeksploitasi luka lama untuk konsumsi publik yang haus akan gosip dan drama selebriti. Poin terakhir yang menjadi fokus utama saat ini adalah dorongan kuat agar pihak penggugat segera mencabut laporannya demi kelancaran hubungan di masa depan. Banyak pihak berpendapat bahwa jika memang tujuan utama adalah perdamaian dan pengakuan, maka melanjutkan persidangan hanya akan menjadi duri dalam daging yang menyakitkan. Jika gugatan dicabut sekarang, Reza dan Denada bisa fokus membangun kembali memori yang hilang selama 24 tahun tanpa bayang-bayang tuntutan hukum yang membebani mereka. Hubungan yang baik antara ibu dan anak dianggap jauh lebih berharga daripada kemenangan di atas kertas di ruang pengadilan manapun. Keberanian untuk menghentikan proses hukum akan menjadi bukti tertinggi dari kedewasaan dan ketulusan niat untuk berdamai secara total.
Semua mata kini tertuju pada langkah hukum selanjutnya, dengan harapan besar bahwa kisah ini akan berakhir bahagia dengan pelukan yang tidak lagi terhalang oleh berkas-berkas pengadilan yang dingin.